Assalamualaikum, halo anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Yuk, hari ini kita melanjutkan materi tentang hukum 3 Newton. Ada yang tahu apa itu hukum 3 Newton? Nah, sebelum kita memasuki materi tentang hukum 3 Newton, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, disajikan bunyi hukum 3 Newton, peserta didik dapat memformulasikan hukum 3 Newton secara matematis dengan tepat. Yang kedua, dengan ilustrasi terkait hukum 3 Newton, peserta didik dapat menjelaskan penerapan hukum 3 Newton pada fenomena tersebut dengan tepat. Nah, di sini kita akan memasuki namanya bunyi hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton adalah apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya pada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut akan sama besar tetapi berlawanan arah. Jadi, jika pada intinya hukum 3 Newton itu adalah aksi dengan reaksi, di mana jika aksi yang besarnya 10 Newton, maka reaksinya juga akan 10 Newton. Tetapi otomatis arahnya berlawanan, satunya ke kanan, maka satu yang ke kiri. Kalau kita sudah mengenal mengenai bunyi hukum Newton, nah, ini adalah bentuk rumusnya, yakni F aksi sama dengan negatif F reaksi. Kenapa gaya pada reaksi dia bertanda negatif? Karena arahnya berlawanan dengan si aksi. Jadi, misal aksinya adalah ke kanan, maka reaksinya ke kiri. Karena dia berlawanan, maka salah satunya dia harus bertanda negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat bersama-sama video berikut ini. Bisa ya kita ikutin bareng-bareng lagunya. Ini adalah Tak aja denganku menekan meja, terus ku menekan dengan semakin kuat. Kenapa jarak tanganku terasa sakit saat ku menarik tali yang terikat di dinding? Rasanya seperti aku yang ditarik dinding. Kata guruku, ini peristiwa hukum gerak Newton yang ketiga. Oke. Ya, tadi kan di situ ada beberapa contoh mengenai kalau hukum 3 Newton itu adalah aksi dengan reaksi. Contohnya tadi, kita menarik sebuah tali ke dinding, bukan dindingnya yang tertarik ke kita, tetapi melainkan kita yang tertarik ke dinding. Itu adalah aksi dengan reaksi. Untuk lebih jelas, masih banyak penerapan hukum 3 Newton lainnya. Semisal
Nah, orang lari atau berjalan. Kira-kira apa sih hukum 3 Newton dari orang berlari atau berjalan ini? Ketika berlari, gaya aksi berupa dorongan yang diberikan oleh telapak kaki kepada permukaan sangat besar, sehingga gaya reaksi yang diberikan oleh permukaan tanah kepada telapak kaki juga sangat besar. Akibatnya, kita dapat berlari dengan kencang. Jadi, hal sepele ya, contohnya kita hanya berlari, tapi ternyata itu adalah penerapan hukum 3 Newton. Penerapan lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya orang yang berenang. Pasti kita semua, kalian juga pernah berenang kan? Pernah nggak terpikirkan kenapa kok kita saat berenang itu bisa maju ke depan? Ketika berenang, kaki dan tangan kita itu kan mendorong air ke belakang. Itu adalah aksi yang kita berikan kepada air. Sedangkan reaksinya, air itu mendorong kaki dan tangan kita ke depan sehingga kita bisa berenang ke depan. Itu adalah aksi dan reaksi saat kita berenang. Ada lagi juga ikan gurita di dalam air. Nah, ikan gurita atau ikan lain apapun yang ada di air sama seperti saat kita berenang. Kenapa mereka bisa bergerak? Ikan gurita di sini dia bergerak ke depan dengan menyemprotkan air ke belakang. Kayak aksi. Kalau tadi kita berenang kan kaki kita yang menghentak ke air. Nah, ini gurita adalah berarti tangan-tangannya, kaki-kakinya yang menghentak ke dalam air. Air yang bergerak karena hentakan itu tadi mendorong ikan gurita ke depan. Ini adalah bentuk gaya reaksi, sehingga ikan bisa berenang bebas di dalam air laut. Ingat ya, ini berlaku untuk semua ikan. Kenapa ikan itu dapat bergerak? Nah, ini pasti sering kita lihat ya, burung yang terbang. Kalau burung yang terbang, kenapa dia selalu mengepakkan sayap? Apakah kalau dia nggak mengepakkan sayap, dia tidak bisa terbang? Tentu saja ini berlaku dengan hukum 3 Newton. Burung dapat terbang karena kepakan sayapnya. Saat dia mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara, udara yang masanya jauh lebih besar daripada burung memberikan gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi, namun berlawanan arah, sehingga burung dapat terbang. Kalau kita melihat contoh dari burung, otomatis kita juga akan melihat dari pesawat terbang. Pesawat terbang itu kan mencontoh burung ya. Dia ada gaya dorong ke atas. Nah, kenapa pesawat juga bisa terbang padahal pesawat itu berat? Sistemnya mereka sama seperti burung yang terbang. Ada aksi, ada reaksi yang diberikan. Nah, kita sudah sampai di akhir materi. Bagaimana? Apakah sudah paham mulai dari rumus, penerapan, dan kehidupan sehari-hari? Supaya kalian lebih paham, coba 6 soal berikut ini. Nanti di situ ada benar atau salah jawaban kalian. Kita coba lihat dulu soal pertama sampai soal ke-6. Nanti silakan kalian coba sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.